Ya Rabbana ansur jihadana qatil ulama bidhabi ambaidati dinina nasudada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, utamanya sekali nikmat iman dan Islam, sehingga tentunya kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan senantiasa kita berusaha mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demi untuk mendapatkan nilai-nilai ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingat setiap kita selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membutuhkan nilai ibadah yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi untuk mendapatkan kebahagiaan, keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala duniawi maupun ukhrawi. Di dalam satu keterangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, hadis marfu riwayat Imam Ahmad dari Imam Abu Daud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, awwal ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amal hamba yang paling dulu akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti pada hari kiamat, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memeriksa seluruh amal-amal ibadah kita yang lain. As-salat ialah amal ibadah salat yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita. Niki pokok amal si utama, si paling dulu kita hisab terperiksa sida-sida Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kiamat adalah ibadah sembahyang tak. Nabi pernah terdengar petunjuk keterangan dari dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya dengan alasan akhir seluruh amal ibadah, terutama sekali ibadah sholat teniki, jadi perhatian penting dan intensif dari umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tak seorang pun di antara kita niki berani nyepiriannya, berani ngelaliannya, bahkan berani ninggalannya. Niki perlu pentingnya Bapak Ibu sekalian kedengaran keterangan petunjuknya. Lihat dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'ikanan atamma kutibat lahu tamatan." Apabila ibadah sembahyang dan ibadah salat tadi sempurna cara tegawe yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kutibat lahu tamatan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ganjaran pahala dengan pahala yang sempurna. Wa illam yakun atammaha, sebaliknya apabila ibadah salat tadi kita laksanakan dengan cara yang kurang sempurna dalam pelaksanaan ibadah salat tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada malaikat-malaikatnya, yaitu malaikat hafazah yang diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa nilai pahala-pahala amal ibadah salat hamba. Apakah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, unzuru li abdin hal tajiduna min tatawu'in fatukmiluna biha faridatahu, atau kama qala alaihi wassalatu wassalam. Nabi maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh para malaikatnya, unzuru li abdin hal tajiduna min tatawu'in, wahai malaikatku, coba perhatikan, coba lihat kepada hambaku itu,
apakah ada amal-amal ibadah yang hukumnya sunnah yang telah mereka perbuat? Fatu'minuna biha faridatahum, maka dengan amal ibadah sunnahnya itu engkau menyempurnakan seluruh kekurangan-kekurangan ibadahnya yang hukumnya fardu. Kaniki akan petunjuknya dalam hadis kursi mari Allah Subhanahu wa ta'ala sampainya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kita si jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki Bapak Ibu sekalian, data cukupan diri hanya sekedar melaksanakan amal-amal ibadah yang hukumnya fardu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari keperhatian amal ibadah si hukumnya sunat-sunat di dalam agama tariki, karena nilai amal ibadah si sunat niki luar biasa, ganjaran pahalanya lawan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia bau nyempurnayan kekurangan-kekurangan pahala dari seluruh amal ibadah si hukumnya fardu sigawe tariki dalam ibadah salat. Nah, dari sekalipun amal ibadah salat tariki memiliki kekurangan di sana sini, terperintah kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyempurnakannya seluruh amal-amal ibadah sambil tergawe ya, terutama sekali amal ibadah sembahyang tariki. Nah, negara permasalahannya membicara akhir tabung gawe ia amal ibadah sholat niki dengan cara sempurna. Tentunya jawabannya Bapak Ibu sekalian tiada lain adalah dengan kita melaksanakan seluruh amal ibadah sholat ini dengan mempelajari seluruh ilmu-ilmu yang diajarkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali si menyangkut si bicara tentang hal-hal yang berkaitan yang berhubungan dengan amal ibadah sembahyang dan ulama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu si pertama niki dalam amal ibadah salat ini kita pahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan ibadah salat. Adakah keterangannya dalam keterangan Imam Ar-Rabi'i dalam kitab Al-Iqna juz 1 halaman 91. Apakah namuni wa amma sholatu syar'an, adapun definisi pengertian ibadah sembahyang itu secara syarat, secara syariat, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, yaitu beberapa perkataan dan beberapa perbuatan muftatahatun bitakbir yang dimulaikan dengan takbiratul ihram, wa muftatamatun bitaslim, dan yang diakhiri dengan ucapan salam. Bisaro itu mahsusatin, tentunya dengan beberapa syarat yang telah ditentukan oleh Allah, telah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaniki pengertian ibadah sembahyang, pengertian ibadah sholat definisinya menurut Imam Ar-Rabi'i dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi perlu terpahami ya, agar tegawe amal ibadah sholat niki berdasarkan ilmu yang telah ditentukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang terus penjelasannya sekaligus pemahamannya. Apabila anda mengerti barat pemahaman niki, kanggo tusulan terus ya kita tahu kenamna, sehingga mola terus kita ngamalang ya lihat dalam keseharian hidupnya ngabdi uletnya aning Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa kat nemuni wassalatu syar'an, adapun pengertian ibadah sembahyang secara syariat, aqwalun beberapa perkataan, pira-pira okah. Apa sebabnya kok dengan aqwal dalam keterangan Imam Ar-Rabi'i? Karena mengingat ungkapan bacaan atau ongkat merbasan tesi terjadi dalam setiap gawe ibadah sembahyang niki ada dua modelnya.
Pertama akwal ungkapan si hukumna sunnah, kedua akwal ungkapan si hukumna wajib. Nenek kita tahu mulai ya, tata kita jaga, tata kita pelihara di dalam sehingga beribadah ulena aning Allah Subhanahu wa taala. Nah niki pertama yang jelasannya tentang akwal. Akwal niki maknanya adalah ucapan atau bacaan. Bacaan syarat dalam sembahyang niki ada dua luwena. Pertama arab bacaan niki hukumna sunnah. Si kedua arab bacaan niki hukumna adalah fardu atau wajib. Kadari simbe bacaan si hukumna sunnah na Imam Ar-Rafi'i antara lain bacaan si hukumna sunnah dalam ibadah sholat niki luwena 12. Ada 12 luwena bacaan si hukumna sunnah. Kanggo debaca, kanggo ndek. Apabila debaca ya, icaninna ida pahala si Allah Subhanahu wa taala. Apabila ndek debaca ya, ndek temau apa-apa, pahala ndek temau, dosa pun juga ndek temau. Sehingga barang naniki hukumna sunnah. Naniki perlu tahu penjelasannya. Ada di simbaya bacaan-bacaan si hukumna sunnah dalam ibadah sholat niki si pertama talaffuzun niat. Apa makna talaffuzun niat? Melapaskan niat daripada ibadah sholat. Pun yang niat syiarat dalam atenda ginda nyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai isi ibadah sholat tidak pada gawe. Contohnya misalkan ngonek waktu nda si sembahyang subuh, anak pernah atenda bahwa kita nyembah Allah Subhanahu wa taala le saat dia singgawe sholat subuh niki. Nah pernah si anak dalam atenda niki talapus lapang teu ya ucapan teu ya ngadu lisan teh. Apa kata mengucapkan lapang ya usolli fardhu subuhi rakaat ini ada makmuman lillahi ta'ala. Nah ini ada talapus ulah ikam niaya ngelapatan dia ngadu ungkapan lisan le dalam tersinggawe ibadah sholat si wajib pamit si Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Nah ya hukumna sunnah. Apa sebabnya anggota perlu ngelapatan dia niat syiarat le dalam aten teniki karena telu alasannya dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mbe alasannya si telu si pertama niki liyu'awinul qalbi. Ake apa si ucapannya si rapatannya di si todok si lisan teniki bau yang meriri nulung peringatan ingat atenta ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah niki maksudnya. Jadi apabila karena usolli pada zahri siap aten tariki giningat nyembah Allah Subhanahu wa taala lewat turda singgawe salat zuhur naniki kenalna liyu'awinul qalbi. Ake ungkapan kodok sing lapatan niat bau yang meriri suasana atenta ingat ulena aning Allah Subhanahu wa taala. Naniki sebab-sebabna alasanna dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i nyuruh kita talaffuzun niyah. Makin dengeran dalil standarnya. Kemudian si kedua niki alasannya apapun si terucap lawan lisan teriki dek neluput lawan catatan dua orang malaikat si arak le dalam diri masing-masing, yaitu malaikat kiraman di sebelah kanan dan malaikat katibin di sebelah kiri dan. Apakah dalilnya dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala isyatalaqqal mutalaqqiyan anil yamini wa anis simali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Nah ini dalil petunjuknya syarat dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di mananya isyatalaqqal mutalaqqiyan, dan ingatlah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada dua orang malaikat berada di sisi kanan kalian
dan di sisi kiri kalian no. Anil yamini wa anis simali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh lisan manusia itu melainkan akan dicatat oleh dua orang malaikat. Pertama malaikat raqib, tugasnya mencatat seluruh ungkapan-ungkapan kebaikan. Kedua malaikat atid, tugasnya mencatat seluruh ungkapan-ungkapan kejelekan. Nah, jadi ini kalau usolli pada zahri ini termasuk ungkapan-ucapan si bagus, maka otomatis si nyata dia jadi nilai tambah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah malaikat raqib. Dari alasannya ulama tidak yang pun di bid'ah hukumnya beda-beda pendapatnya niki. Itu tidak amalannya lapatannya. Sehingga bega-bega melombok pahala sebutan todok. Sehingga apa disebutnya si todoknya dua malaikat nyatat ya. Muntah yang si bagus malaikat raqib nyatat dia jadi nilai tambah pahala. Muntah yang si leleh malaikat atid nyatat dia jadi perombo dosa no. Yang bertalat buzuniyah lihat dalam mazhab Imam As-Syafi'i dengan usul di fardhu. Nah ya. Nah kemudian si ketelu alasannya apa dan kurang kita talat buzuniyah karena perbandingan niat silapatannya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengerjakan haji tamattu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah hadisnya daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik bercerita bahwasanya aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul berkata. Nanti sahabat Sayyidina Anas bin Malik langsung yang dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika nenggawe haji tamattu niki yaqul lapatan niat hajina. Aku kat lapatan niat hajina Nabi Muhammad nawaitul hajja wa ahramtu biha. Sadaku berniat untuk haji dan umrah karena Allah. No, niki lapatannya. Iki marabasanta pesali haji lokah. Lapat niat Nabi Muhammad mengerjakan haji tamattu. Nah niki perbandingannya dengan ulama. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talaffuzul haji, talaffuzul niat ketika berhaji, ulama niki baiknya sebagai alasan ini. Haji niki hukumnya ibadah, sembahyang niki hukumnya ibadah. Pada ibadah lamun berhaji lapat niat Nabi sembahyang pun juga lapat niat kita. Nah ini dasar-dasarnya para alim ulama apa talaffuzun niat le dalam tasinggawe ibadah salat niki ya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus pendapat Imam As-Syafi'i rahimahullahu taala ngumbe hukumnya talaffuzun niat sunnah de. Imam Syafi'i berpendapat melapatkan niat dalam ibadah niki adalah hukumnya sunnatan hasanatan. Apakah dalam kitab Al-Um Imam As-Syafi'i menyatakan wala tudzikin niat illa an takuna ma'at takbir la tataqaddam wala takunu ba'dahu. Nabi manana wala tudzikin niat tidak sempurna niat seseorang hamba di dalam melaksanakan amal ibadah terutama sekali ibadah salat illa antakuna at-takbir melainkan niat niki beserta dengan takbiratul ihram la tataqaddam tidak mendahulinya wala takunu ba'dah juga tidak setelahnya. Nabahan niat niki kanca takbiratul ihram. Nah jadi lebih talaffuzun niat ngelapatan niat sebelum takbiratul ihram di luar sembahyang. Tono tok daripada belapak dengan
usolli fardal zuhri atau usolli fardal asri, tergantung sembahyang apa sih gawenda. Let dulu takbiratul ihram tono berlapak. Nah, ketika takbiratul ihram menang Allahu Akbar, aten langsung terus tenggelam ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulah hati-hati langsung wa atenda ingat kulitnya aning Allah. No, niki kerana Imam As-Syafi'i wala tuzrikin niyat illa an takuna ma'at takbir. Dan sempurna niat seorang hamba dalam melaksanakan ibadah melainkan harus disertakan dengan takbiratul ihram. Niki pendapat Imam Asy-Syafi'i. Lamun pendapat Imam Ishaq As-Syairagi dalam kitab Al-Muhazzab, apa pendapatnya? Wa yajibu an takuna niyata, wajib hukumnya. No, agak lebih keras kecil ini. Wa yajibu an takuna niyata, dan niat itu wajib hukumnya muqarinatan litakbir, disertakan dengan takbiratul ihram. Li'annahu, karena niat itu awal furudin min furudis shalah, awal fardu daripada segala fardu sembahyang. No, dijabat Imam Ishaq As-Syairagi dalam kitab Al-Muhazzab, wajiban nikah niat niki. Lamun Imam Asy-Syafi'i sunnatan hasanatan. No, pendapatnya. Lamun Imam Hambali di Imam Hanafi, dia menyatakan talaffuzun niyat itu hukumnya sunnah. Kanggo delapan musalli fardhu, kanggo deulak. No, lagi nikah si awam niki Bapak Ibu sekalian ndak delapatan ya. Apa sebab? Bega-bega merumbuk pahalan ucapan todok dari santa. No, kita sudah kira terus niki yang nyampean niki pendapat ulama pendapat imam pendapat ulama kan jelas. Nah, kalau kita mikirnya kita rata-rata itu butuh pahala kini, maka ndak sudah lapatan ya kerno akhirnya merumbuk pahala ungkapan lisan daniki geno. Nah, niki si pertama ungkapan bacaan si hukum dan sunnah le dalam ibadah salat talaffuzun niat, melafazkan niat. Wasani, kemudian si kedua bacaan si hukum dan sunnah nomor 2 niki qiraatul iftitahi, yaitu bacaan doa iftitah. No, sunnah hukumnya ibu bacaan doa iftitah ya kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai terakhir. Sunnah hukumnya sino enda musyakat dan kumusyakat ida masbah imam dawah membaca ayat bau dia dulu membaca iftitah kabira niki dan langsung baca surat Al-Fatihah. Sehingga bacaan surat Al-Fatihah ya hukumnya rukun. No, akhirnya itu statusnya hukum pegawaian tadi, sehingga tingkat kualitas amal ibadah bertambah pahalanya lawan Allah Subhanahu wa taala. No, tangga iya deh nanti maka keterangan-keterangannya syarat dalam kitab mazhab Imam As-Syafi'i ya nomor 2 bacaan si hukum dan sunnah lihat dalam salat. Wasalisu, kemudian si ketelu bacaan si hukum dan sunnah dalam ibadah sembahyang niki qiraatul ta'awudz, yaitu bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, sunat hukumnya pirang baca ya setelah anda selesai baca iftitah baca kabirah, lanjutan isi bacaan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus apa lanjutan isi bismillahirrahmanirrahim. Andai kan dia dulu membaca a'udzubillah tutup kabirah anda langsung dia baca bismillah sah, cuma dia temu pahala bacaan surat. No, jelas ini kan? Ini tidak ya benar. Apik secara kemudian akan tetap tepatnya. Sehingga ini sudah
beda pahala temegawe dalam ibadah kanca pahala dalam ilmu si tegawe dan bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dah pernah si pegawe lain ganjaran pahalanya, ampun dah si ngamalan gawe ilmu dah dalam ibadah lain pahalanya. Karena kalau sekedar kita beramal ilmu kita tahu ya kadang-kadang dia terlupa, kadang-kadang dengan amal teriki sehingga dia tahu hukum-hukum daripada seluruh amal-amalan ibadah teriki. Nah nikia si ketelu bacaan dah si hukum dah sunnah lihat dalam dah si pada gawe ibadah sholat niki. Warabiu kemudian si keempat bacaan si hukum dah sunnah selama 4 qiraatu amin no bacaan amin sunat hukumnya sino sehingga bacaan amin ini adalah doa dan termasuk dalam ayat-ayat surat Al-Fatihah no ingat tangga dia siari ayat surat Al-Fatihah ini kira pintu nah Allah Subhanahu wa ta'ala apakah mari Allah Subhanahu wa ta'ala nazalat sab'atu ayatin telah aku turunkan kepada kalian wahai hambaku 7 ayat salasulli telu ayat hakku aku wasalasulaka telu ayat hak dasida pada wa wakidun baini wa baina abdi 1 ayat hakku antara aku disida cijari hambaku no behat Allah mulai dengan alhamdulillahirabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yaumiddin ini hak Allah hak kita sendiri hamba mulai dari Fatih inas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin nah kita dulu itu hak kedua antara kita sendiri hamba dengan Allah ialah lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nabi dulu dia pula tambah bismillah apa sebab sehingga kemudian bismillah ini turun ya duluan surat Al-Fatihah umul kitab ini keturunan si Allah Subhanahu wa ta'ala no kita tahu ya lagi status hukum amal ibadah tadi andaikan dia dimiliki dengan amin sah bacaan Fatihah no ada di dalam bacaan amin ini hukumnya sunat apa anda sunat hai dia sunat apa no jelas dah dari dia akhirnya barang-barang amin ya selama 4 akwa bacaan si hukumnya sunat di dalam tersigawi ibadah sembahyang ini. Kemudian wal khamisu bacaan si kelima qiraatu ayatin minal Quran bacaan si kelima si hukumnya sunnah di dalam ibadah salat niki yaitu membaca 1 ayat di antara ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bagaimana soal Anda tutup baca Al-Fatihah kanggo dan baca ayat kanggo de no sunat hukumnya bacaan ayat ini di dalam ibadah salat no dan demikian baca inna a'tayna menduak korban rakaat pertama kanggo demikian kanggo no di terus rakaat kedua dan baca surat Al-Ikhlas kanggo dan baca bau no sehingga bacaan ayat di dalam tersinggawi ibadah sholat hukumnya sunnah nah niki bacaan si hukumnya sunnah nah niki terdengaran kita penjelasan status hukumnya lagi tak gara-gara dengar hukumnya gerak ini baca ya latur sudah no nah kini tidak baca ya apa perlu nak hukumnya ketinggalan sekali dua dia menimbulkan was-was di dalam diri sah sembahyang betul dia bisa baca kulhu berumno akhirnya no nah dia lagi tetap pada baca dah tetap pada baca ya sehingga ini bapak ibu yang sekalian beda nilai pahalanya membaca Quran di dalam sembahyang kerja membaca Quran di luar sembahyang di ibadah namun di luar sembahyang 10 huruf 10 yakni kepada si Allah di dalam
dalam sembahyang kelipatan 10 100 pahalanya 10 huruf berarti tes Allah Ta'ala muntah baca Quran le dalam sembahyangmu. Jadi tidak baca ya terus ayat tidak baca niki sesuai yang isi amaliyah ke dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Anda baca inna ta'ala wa ida korban dia ada sekedar ngakan pak korban dengan dah sudah. Anda baca ayat alladzi yukadzibu biddin ada anak yatim pelihara ada murah ida bersedekah nyantulin ya baca itu munde nara kaca-kaca sini tidak sera-sera gawe dah baca ya akan terkenal apa terbaca alam nasrah atau al-hakumut takasur alam taro barkulhu. Nah itu hindari ini kecil akhirnya pantok kita si ayat ini kita menang inna a'tayna kal kausar sesungguhnya kami telah memberikan kalian semua nikmat yang begitu banyak. Faswan lili rabbika wanhar maka sembahlah Tuhanmu wanhar dan berkorbanlah. Aku korban itu bani kan kena kita jelas tidak ngangkat pak korban atau terjuluk kalau dengar kita itu bani ngor hindari dia sini akhirnya terpelik sehingga menurut Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya rubba qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anhu luar umatku baca kitab suci Al-Quran lagi dan takdina Al-Quran sini baca melaknat ia nyempata ia kan bayar ini nanti kapit deh lalu terbaca hadisnya akhir barang-barang memahaminya sehingga muncul ketelitian dalam diri kita untuk beramal demi untuk agama kita. Nah ini maksudnya ente kepada ngaji dia tahu apa ya bacaan besi hukumnya sunnah di dalam sembahyang bacaan besi hukumnya perdurukun atau wajib dia tahu ya sehingga apa ketuan dia baca hukum bacaan sembahyang wajib selapar itu nyembah Allah merah-merah terjadi kan. Nah dia tidak karena itu selama 5 bacaan hukum sunnah di dalam kita sehingga ibadah nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasadisu kemudian selama 6 bacaan hukum sunnah qiraatit tasahhudi yaitu bacaan tahiyat Allah di bacaan tahiyat akhir. Nah kita papahna bacaan tahiyat awal demikian hukumnya adalah sunnah arba'ah sehingga apabila ada ketinggalan imam terdekat kedua mestinya kita tidak kita tokoh tahiyat awal langsung yang bukan leka lanjutan pembutan lah ida sih jadi makmum mobil situasi dia mana mudah tetap anggap dia berimam wajib dia turut ia bukan imak digetan di daging tokoh dan mendanggap diri dia tetap berimam lamun anak niatnya dalam atenda apa menang atenda kumu parakah kunjuk diri itu dia dulu menurutnya ida tokoh tahiyat awal alur imam dan bukan waktu berbodoh nobrak tidak lamun anak niatnya dalam atenda gimu parak nanti aturannya sehingga apa tahiyat awal niki hukumnya sunat muakkad. Apa muakkad setengah daripada barang yang wajib Nabi Muhammad selama hidupnya dia doa ninggalan ya nah ini ya nah terus bacaan tahiyat akhir besi hukumnya sunat mulai dengan kama sallaita ala Ibrahim sampai tutup nanti hukumnya sunat ini si hukumnya rukun si hukumnya wajib at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah tolong ini sebatas tahiyat si hukum dan rukun dalam tasahud akhir
lanjutan suahan niki hukumna sunat terus ino ende milih engkah kono ampun salam sak sembahyang de pahala sunat de no ngono guna jelas tidak kan kia bacaan silawat 6 si hukumna sunat terbaca le dalam tersinggawi ibadah salat nyembah Allah Subhanahu wa taala. Wasabiu kemudian silawar pitu bacaan si hukumna sunat niki qiraatut tasbih fil ruku was sujud. Bacaan tasbih ruku di bacaan tasbih sujud no sunat dibaca Allahu Akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Nah sunat ini hukumnya lagi nak dibaca ya bagus lalu nega tono tak jadi hamba al-imhina. Apa makna al-imhina? Menyatakan sifat penghambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwa ita siruku niki ita kina sebagai hamba Allah Subhanahu no ita nempang diri ita nyatakan diri bahwa aku kina ya Allah sida doa si mulia no inole ruku tadi kita kena no nah ino tekad arana ino apa tekad pemaran ate paranan di hadapan Allah ketika beruku bahwa kita hina dit memang kita hina Allah Ta'ala dalam si maha muli atau terbacaan subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi atenta aku hina ya Allah dikaji doang si maha mulia no bacaan batin bacaan kodok lain bacaan batin lain ketika ruku niki no kaget bareng-bareng memahami dia sehingga ruku niki kenyataan huruf H lapat Ahmad ino ya bentuk sembahyang dan berbentuk lapat Ahmad pembutan dan kenyataan huruf alif ruku dan kenyataan huruf H sujud dan kenyataan huruf mim duduk dan kenyataan huruf dal sehingga sembahyang sigawe niki arana Ahmad ida si pegawai niki arana Muhammad Allah tidak ada sudah sembah niki arana Allah no ke bedas no keterangan nah nikia nah kemudian bacaan tasbih sujud itu juga hukumnya sunnah apa mana subhana rabbiyal a'la wa bihamdih maha suci engkau ya Allah engkau lah Tuhan yang maha tinggi dengan segala pujimu no apa tekad tono ke ongkat todok ketika sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih bahasa batinnya aku kotor ya Allah sida doang si suci no ada kita ketahuan dosa kan aku solidita kita kotor kita ketahuan dosa yang buat sujud pasrah tunduk total nyerah kita Allah Ta'ala si maha no ini bahasa batin akhirnya berisina maksudku lalu bahasa zahir bacaan kodok doa ini ampas naranenu bahasa batin ini isina no demi narak tangkaan ampasna harus narak isina belum ambil kamu nikmatin hasilnya no nah ampasna doa narak isina dengarak demian ngelorang ya isina arak angka ampasna dengarak kotor masih tak ya kedua-dua ini terbutuh ini tertangkap lagi ampasna subhana rabbiyal a'la wa bihamdih isina aku kotor ya Allah sida doang si suci no nah itu ya tekad ate pemarang ate ketika pada sujud kehayatin ya itu hidupan dalam jiwa anda sehingga ketika ada sujud mantap rohaninda dia menjadi terangkat otaknya kadang-kadang dia ketika ada sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan bahasa batin terkini ini mudah-mudahan jadi perhatian kita ya ingat tidak yang beribadah kita pada berbicara tentang bacaan-bacaan sunat ini
Dia teman bicara, ia bacaan si hukum rukun atau hukum wajib akhirnya kelirkan. Sehingga selaku amal ibadah terutama sekali sembahyang teriki gawe teh berdasarkan ilmu. Dia tengah dulu lembu menurut kita berasal ya ngadu ilmu menurut. Wasabinu kemudian yang kedelapan bacaan yang hukumnya sunat di dalam ibadah sholat itu adalah takbir intiqal ma'ad doa. Bacaan takbir intiqal barang doana hukumnya sunnah. Sami Allahu liman hamidah. No, ini bacaan takbir intiqal sunnah itu. Anda bangkit dalam rukuk dengan Allahu Akbar. Aku demamot sah di tempat talang sembahyang. Lalu dia bilang baca ya gino. No, karena bacaan sini hukumnya sami Allahu liman hamidah. Terus doanya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syai'in ba'du. No, lalu si belo, lalu dia dapat si belo cukup Rabbana walakal hamdu jariwah. Yang mana? Jadi sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dia doa ngajar ya bacaan niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika salat masbuk Abu Bakar mungkin faktor kecapean sehingga mengalu sila pedang aku dengar kan Nabi jadi imam salat asar kalau aku langsung berani di masjid ini sahabat Abu Bakar milu ngiring Nabi berjemaah ya masbuk kalau nah ketika Nabi bangkit dalam rukuk menang sami Allahu liman hamidah langsung sahabat Abu Bakar dia doa ngajarnya dia doa badanya dia doa nyuruhnya dia doa nyontohannya si Nabi langsung ia membaca Rabbana walakal hamdu. Nah ketika selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya falamma faragha min salatihi hadisnya ketika selesai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyangnya langsung Nabi berkata saya baca doa berkah aku Abu Bakar Bapak Ibu sekalian berbani kepada ngaku menanyaku karena takut kenapa gini sih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa kemudian Nabi tidak kenapa menanyakan sehingga takut dia memakan pada Malik Nabi berkata saya baca ya berdoa berkah sampai terukali Nabi berkata aku ada Abu Bakar kaji Rasulullah baca no dia mengajar si Nabi dia menyontohnya apa ada si Nabi ngene Abu Bakar doa anda sini kitaku berepotan berlarang salam dulu selaku mereka nyata pahalanya kamu pegawaian dia doa nyontohan si Nabi gawainya saya Abu Bakar berarti pegawaian bid'ah ini lalu selaku bid'ah niki sesat Abu Bakar paling dulu dan mereka no sehingga dia gak pegawaian dia gak suruh ya si Nabi dia doa ngajarin si Nabi dia doa nyontohan si Nabi gak masa tergaduh hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun sehingga suatu amalan bukan karena perintahku bukan karena ada contoh dari aku fahuwa raddun ditolak kedua berarti tolaknya semua karena bintang lalu nah ini jadi pedas nol ya bid'ah itu ada dua ada bid'ah hasanah ada bid'ah dalalah no kayak tangga ini. Nah kalau selaku bid'ah dikasih bid'ah dalalah bersekunde sahabat tamang neraka ini no sehingga siaran bid'ah Bapak Ibu sekalian pegawaian si gawita dia rumah gawit si Nabi dia adalah contoh dalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke sahabat-sahabat menangkuna benda ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu Nabi terawih arah sholat barang witir iya berumur-umur telulikur dia ada sahabat terawih kan dia gawitnya telulikur pegang terawih si Nabi berarti sesat sahabat di rumah teman neraka mesti dah berarti benda ya sahabat Sayyidina Utsman bin Affan
Nabi bang Jumat harus sekali, ya nggak tambah Jumat 2 kali no. Bid'ah pegawiannya berarti sesat kusmagah. Lalu dalam bid'ah hasanah sekumbe sahabatnya kerem terdraga, no? Berarti mungkin kita keterangan memiliki terdeman gak bid'ah. Sehingga apa? Sahabat hebat-hebatnya kacan terdraga lo. No, kalau mungkin kita keterangan hadis niki ya. Nah ini ya, dia paham kadang-kadang enggak. Pukul radana dalam bid'ah hasanah selaku bid'ah sesat. Padahal Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan fa amila biha ba'dahu kutiba lahu ajrun wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Saya ngaraan pegawaian baru, ajaran baru. Dia doa arah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus gawe naisi dengan setelah nasino mau ia pahala tanpa mengurangi pahala dengan si pegawai. No kadang-kadang mari minta Muhammad ya pada bid'ah hasanah kerja bid'ah dolalah ke. Nah ini perlu terpahami wasidah yang agak target. Ada dengan target kita takut ini dah. Dia mati ke sunnah Nabi nih coba ke mana? Maju dengan awal menyebut Nabi Muhammad ke, padahal Nabi Muhammad bin Abdul Wahab bino kenana kaget tidak no. Bilin dari muda terus, bilin dari keyakinan terus no. Apalagi Nabi Kusai dan Pak Korban mah kedua dia berhak terus ke mana. Nah ini perlu dipahami ini dah. Narat ilmu tersidah akhirnya kemudian terpengaruh menyedap melihat isi ongkak-ongkak sendiri bertanggung jawab. Dari kia bacaan takbir intiqal kerja doa dan iki hukumnya sunnah le dalam bacaan sholat. Ini wasamin si ke-8 watasi kemudian si ke-9 di kira-kira no ya si ke-9 iki bacaan tahiyat awal menit hukum sudah muakkad Mbak si berikutnya bacaan dulu antara 2 sujud. Ini hukumnya no. Mbak Rabbi gfirli warhamni warzuqni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini wa'u'amni no. Sunat hukumnya no. Ente boleh baca bagus, ente berbaca bau no. Tapi hendak kalinde pada baca ya. Ini sekedar tetap hukumnya. Kita selaku antara kita butuh pahala. Kelompok pahala dari isi bacaan-bacaan amalan-amalan si hukumnya sunnah no. Niki ya benar. Si terakhir bacaan si hukumnya sunnah dalam ibadah sholat niki salam simbe kenana salam si nomor 2 yaitu salam kiri barang doanya. Lamun salam kanan niki doanya si hukumnya sunnah, salam niki si hukumnya rukun kan clear statusnya no. Assalamualaikum nah rukun ini kada si berdoa Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah sunnatino apa pedanya kalau nih cuma ini taukid nelangan para ahli ulama lalang Nabi Muhammad apa bahasa taukid ini tertuang nikah karena tidak. Nah terus assalamualaikum nah ini hukum sunat ini barang sekaligus doanya Allahumma inni a'udzubika min syahhatika wan nar salamna barang doanya hukumnya sunnah. Itu salam kanan ibu. Assalamualaikum. Cus ngene bawa pangangin. No, dan juga salam kiri sah sembahyang deh. Ambo asa terus dia ngombe dapne pangangin no. Barang ai katunde mun barang ai dia nyerot ngentut berkenaga dan barang kong jauh no. Besok saya bertahan teh. Aku sembahyang tetap sah. Kecuali assalamualaikum. Bualamin assalamualaikum nah bapak sembahyang itu pula ide bebiso ganti kira sembahyang anda aku ulang sembahyang malik jelas no mudah mentut bualamin simbal beberapa dia salam kiri pak cukupkan oleh salam kanan gino no sah ya saya apa
salam kiri hukumnya sunat hai agar jelas kan? Ya. Jelas sama lagi. Pokoknya kan sembahyang niki mendarat ketergantungan le batin detono. Mbak kira ketergantungan le batin masih anggap tidak dalam sembahyang. Karena wah mentut tidak batal ya no. Kejelas dan no. Di anggapan batin yang tiapnya masuk kerja no. Bahasa ulamanya bahasakan anggapan le batin tersino no. Agar kita salam kanan wajib sembahyang no. Nasida no. Ente jaga bangamin ke bawah ke barat kan malah kita dia terganggu ibadah sholat tadi. Amputnya kan sampun dan Allah Subhanahu wa taala istighfar 3 kali. Istighfar tasi pertama kita dengan hati ampun ya Allah sehingga jadi ini khusyuk ingat istighfar tasi kedua kita dengan pegawai kodok bacaan ini pas dak maratna qiraat hurufna. Istighfar si ketelu kita dengan pegawai awak pemutang ruku iktidal sujud dan duduk dan iki yang dengan tampun kakek kok sasaran dulu jelas sudah ke ampun gawe sunat malah keluar sembahyang ambil sunat zikir bandoa no dek ke kalau ahli tes ulama sunat ledulun perdu ada 2 azan dan iqamah. Sunat dalam perdu ada 2, sunat hayat dan sunat abad atau muakkad. Sunat solahan perdu ada 2, zikir dan doa. Perdu dalam perdu sini ada 4 pertama lemut asofna syait ihram 2 mi'raj 3 munajat 4 tubadil no ke inalul dan insyaallah dah le dalam ilmu dasar lamun dari ilmu fikih perdu le dalam perdu ada 5 nah ini bacaan si 5 ini si hukum rukun kaki keras nah ya mbak kenana perdu le dalam perdu sembahyang si gawe teniki hukumnya perdu alat le dalam tegawe si hukumnya perdu masih nah no ya pada perdu le dalam perdu ke sudah alat sunat di dalam perdu masih dah kalau alat perdu di dalam sunat alat sunat di dalam sunat no kagun detilnya ulama dalam mazhab Syafi'i tapi shalom terkesan jelasan selakuannya agar tetapnya sehingga rapi pegawai ibadahnya langan takbir lapaknya sampai ke salam menghadap Allah no rapi selakuannya sehingga gawe berdasarkan ke paham ibu? Jelas bapak-bapak? No, bukan lagi. Terpaham diknya jelas? No. Dan tapi insyaallah musim lem dalam arti dipahamnya. Musim pedang dalam luar negerinya. Ini si kurang lolos kan? Ngeno kan? Ya kan dulu usul. Ngeno. Kan? Apa dah? Iya. Si beda. Benar. Mudah, sebenarnya mudah sih. Karena itu keluarga dia agak ya. Menjaga mata dengan keberanian. Mata ini mudah. Nundukkan kecil. Lihat tempat sujud no jangka. Ini anjuran itu si ulama no. Akhirnya mulai pemeran teriki ketika nyembah no tahu sujudan no bantu tono. Mulai sehingga dalam terpedam makruh hukumnya rasida melewat dan nyeret lioleh berbuat jadi kira batur ambah arab susah lebih karena benar akan mungkin Allah Akbar no saya pandangan tono tempat sujud no sementara ketahu menasib tadi masuk akal bos sembahyang tapi tahu ini kedua dia dan udah turun kita sehingga makom dari tono pandangannya terarah di tempat kesujudan apa sebabnya sehingga
fitrah nalun jadi manusia Bapak Ibu sekalian. Apa kita si pemerintah girani no ingetan si aten no ino ya girana no punaka ni sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sholat sunat balena ditanya ke dalam balena bagus ya apa tangguh sebiji anak Aisyah radhiyallahu anha apa kata ni ya Aisyah amsik anni karamaka hadza Aisyah coba pecah kelambun balen dulu akhirnya terganggu adekku anak nyembah nenek ini ingat dari kes Nabi itu haram terganggu. Nah kalau sekedar Nabi itu sembahyang sampai rekaat ini tahu ya si Nabi itu menganggap saking asyiknya berduaan dengan Allah. Cuma nampun mengangkat mari Nabi itu ingat dari kita rata-rata si awam apa kita ada si mata apa dengan telinga dia pemikiran ingatan ya si ate no yang pernah amsik andi kalau berkahada sikira gambar-gambar munasib Aisyah syariatnya gambar kelebuni lah hakikatnya nih gambar-gambar syariat itu gambar kertanda gambar sawanda gambar harta benda jadi kalau gambar amsik sedikit no ke nasihat syariat Nabi tayo akhirnya tamsi sedikit lambung biasa no gambarnya bagus lalu ya no negah kakak ini gambar si Arab di dalam hati dalam kebongkar tergambar itu dalam belanja tergambar itu no kena amsik tani sulap kalau mereka gambar-gambar si nampak di dalam hati ke akhir tebal khusyuk ingat ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ini? Nah, jadi atur perintah pemelon dan tertuju oleh kesusutan no. Dan dari kiri kanan buka mengenai tanggapi. Jadi sudah tidak menunda sembahyang nyerahkan dan ditunda, dan no salahnya, dalam sembahyang di antara takbir dan takbirnya, lalu takbir pertama, takbir kedua, mungkin menjalankan cara penyerahan. Nah, benar. Memang seluruh nikah nasi gambaran di dunia. Munta takbiratul ihram kita tenggelam dalam talazum dalam tarekat no apa dalam talazum dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kerana lenyap kita dalam keagungan dan kebesaran Allah bahasa ulama tarekat dalam talazum benar-benar nah dari bumbe penyerahannya sono gambaran di ikul bergambar kesitri di tembere kalau kita randang anak dengan yang atas tembere di dulu kita otomatis konsentrasi hati kita serah ketika dia dengan si dulu kita tolong Allah anu penyerahan total ya anak so kakel lebih aku dalam kitab bahwa di jumlah kakel itu tapi dia terlebih bukan kaknara takbir kaknara masing-masing rukun sembahyang itu udah kakak ya cuma ini dulu kita bareng-bareng memahami ibu-ibu nanda mudah takbir praktis gambar ibarat ketelan oleh sumur dengan tol itu dalam kita syarah tadi ketika ayat tolong ini Allah lenyap lupa kita sendiri lupa sumur sini tiba kata celak ini luntu yang tante dengan si dulu kita harus selamat dan lalu takdir itu nah mana tenggelam pada lafaz Allahu Akbar ini pintu sembahyang takbir sehingga mutlak takbiratul ihram Bapak Ibu sekalian kita dapat dalam kota tauhid istana Allah itu wilayah ketuhanan dia sembarang bukan apa dengan si Nabi Muhammad balik ke si jadi umat kena luar biasa no wilayah ketuhanan istananya Allah pada dalam dia yang keinginan terkabulnya kita Allahu Akbar lalu kalimatnya sebenarnya tapi kalau muncul terus ayat harus dua muncul besok Allahu si kedua Akbar no dua itu dengan kalimat sebenarnya Allah satu kalimat, huwa satu kalimat, akbar satu kalimat.
gini mereka hakikat kasar, hakikat kata, hakikat kain. Dan kemudian begawe dari kata benar Allahu Akbar dengan go desah dalam batin kalau nyoba paku ini Beku dalam batin lupa terdita saking asyiknya fokusnya ingat Allah nenek huino ke lebih deku alam niki ilang dalam ingatan agenda kita pun juga dek ingatan kita karena saya ingatan kita ya Allah no das deh no kak ya kalau bahasa abinta idza kuntum ila sholat ya Ibnu Abbas pantakul Allahu Akbar. Dalam hadis ini pantakul usolli no. Apabila dengan pada gambar ibadah sholat, ya sahabat Ibnu Abbas muni jalan lapatan takbir no. Atau dalam satu riwayat lapatan usolli no ke. Ya, insyaallah mudah-mudahan juga agak dalamnya no. Ini dalam tiba si nanggung sembahyang berpuluh no. Karena dipaksa nanggung sembahyang dulu ada dua nanggungnya jasmani barang rohani jasmaninya itu rohaninya itu nomor jasmaninya tazallulan tasliman tabazzulan tahadduan tahassuan targhiban tamallukan no jasmanino rohaninya hadiah wahdah wahidiyah alam arwah alam misal, alam arisan, alam insan. No, ini nantinya. Dan pula penjelasan kita kenangnya. Cuma ini dulu. Lalu untuk bayar penjelasan deh. Karena, jelas. Sementara antara waktu selina ini ada perbedaan ini. Misal antara maghrib bisa Arab bersuara antara apa isa. Ngene, memang ini tidak pedas, no, itu jawab tidak pekih. Ngene. Pun jawabnya secara ilmu fikih. Jadi, lihat sholat zuhur, kerja sholat asar, syir. Dia Nabi Muhammad gawe bersuara. Lihat ilmu fikih dengan kafir-kafir Quraisy yang masih minta Nabi Muhammad. Baru ketika nyembah, balaknya Nabi Muhammad wala tadhar bisolatika. Tidak boleh orang berbaca ketika ada yang baraku Muhammad sehingga dia bujahal baraku boleh metirik ni mati idari akibat kenditan ingat dah sejarah ilmu fikih menurut jawabannya yang pernah becik orang kata berbaca sembahyang zuhur barang sembahyang no nah adapun sembahyang maghrib isya subuh maghrib niki perintahnya Nabi Muhammad jahat boleh orang membaca lo kafir Quraisy dia sempat melindung yang belum bocor mangan no sudah no terus waktu isya makai merdana subuh dia memang masih yang bersunah itu boleh orang kata bawa no ini secara ilmu fikih ini lamun tarekat hakikat jadian cuma dulu sudah mengenal dulu kata ya pak dulu soalnya dia berdua paham ya kaki tahu ya sehingga segala-galanya si datanglah Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia makhluk tahadzubatilah dan sia-sia perintah di pihak Allah mesti memiliki maksud manfaat dan tujuan. Dasar betul? Kamu mana? Apa yang syukuri? Jelas. Benar. Memang persyaratan ampun sempurna ngene ongkat Imam Asy-Syafi'i sabu su'alatin akapi niyate limang karana bila puasan pitu syaratna ampun sah niat kehina takut jadi niat si Allah ke
Lima karena habilawasan bagi seseorang yang ingin berniat dengan cara sempurna. Begitu pertama hakikatul getah hakikat niat secara logat kerja secara syarat si kedua mahallun getah tau niat lebih tau niat de aktif de todo apa sebab niat bergas iya kalian tebe tau niat pada selaku awak tadi nyembah kerana syukurana mahallun ini wa zamanun si ketelu getah masana waktu dah pada berniat beda ya. Kenapa beda waktu berniat muntah puasa ke alam niatno ke jalur pegawaian muntah sembahyang beserta yang muktarinan ya ini zaman karena waktu ini waktu si berniat kita pedas ya ketelu terus kemudian si keempatnya wasartun syaratnya niat Islam Kamis barang akil balik kita pedas ya si keempat. Terus si kelima wa kafiyatun apa kafiat angkun ke carang ke berlainan masih lamun kembali baik lain carang ke berniat mudah sembahyang lain carang ke berasnya nah ini kafiat arane nomor 2 masuk 5 nomor 5 deh nomor 6 makin ada pedas dia nomor 6 wa hukmun ke ngumbil hukum niat 2 kadang-kadang hukum wajib kadang-kadang sunat ngumbil wajib niat sembahyang niat puasa niat haji secara rukun ngumbil sunat niat mandi dengan mati ulah berniat istilahnya mandi hasil mati sunat hukum si kepitu wa maksudun tujuan berniat nah ini ya lengkap si pitu ini lebih bro niat di sini aku niat isi Allah Subhanahu kemudian lengkap di mana aku di sini ini bukan dulu nah terus niat sini 4 2 bau mekadu 2 tidak bau mekadu simpat pertama niat turkiyah kedua niat kamaliyah kedua niat tuzuyah keempat niat basitah bersisa kedua beribadah ada 2 niat turkiyah kerja niat kamaliyah perkenaan niat turkiyah menghadirkan sebagian besar daripada pelakuan sembahyang apakah menghadirannya kasat taraf kaki lebih ke protokol usolli fardhu dhahri usolli kasat fardhu taraf zohor asar maghrib sesubuh taib kenapa niat turkiyah perkenaan niat kamaliyah menghadirkan segala rukun-rukun sholat kemudian dilepas pada lafaz takbiratul ihram apa namanya ada rukun sembahyang dari saya 2 rukun lalu takbir 4 baca Fatihah 5 ruku 6 iktidal 7 sujud baru duduk antara 2 sujud siwak protokol tahiyat akhir 10 baca tahiyat akhir 11 baca selawat kepada Nabi 12 salam 13 tertib baca tumanina nah kalau ini nah si tahu dari sini Allah lepas dari ketika dengan Allah Akbar barek udah lepas apa aku ada ingat areng apa ke inernya kemeriahan mbak contohnya reken dulu iya kino tahu ya angkot tamang ya bergambar dari konbega ketika dimulai tadi sore-sore rapat maghrib ini dendek reken gambar dia dengar di orangnya dia warna kaget dia dia warna torken ya tahu dia siki dia biasa tahu dia sini itu kenapa tidak beras ya ingatan dulu sedikit gawe di luar takbir dede Allah saya tahu takbir berburu tutup takbir depan beras deh di luar takbir kehebatnya gambar dengan tualet gambar ini gambar terang bergerak ibadah mendamaikan dakman dede man amang ya mudah man hitung
dengar dulu tak tes hiti dan karena tak tes hiti gitu. Ini malah cukup budak amal ya terus ya gitu. Jadi waktu lebaran pun mereka kaget kepada berupa logam. Nah ya ketika ketemu dalam kota tauhid Allah kepada senia bukan takbir dengan imam ruku yang masih terus budaya kepada jelas kan. Nah dia kena niat kemuliaan. Lamun niat tuzuyah, arti tuzuyah berbentuk gambar berbentuk apa berbentuk kodokna berarti kodokna nak usolli fardal isya'i Allah artinya kusembayang perlu isya pakno niat tuzuyah iseda ya kanggo ya kan seda berurung kita ingat nenek barang tertakbir kita ingat hati untuk Allah kusembayang perlisan kata kata imam betul aku akan hati Allah subhanallah karena langan niatnya dalam salah apalagi sembahyang dari salah mudah takbir lepas ya udah belayangan kepada dia dengan pengertian kono dia dua atau pengertian ketika ngaji ini ada ketok kena ini hal teori praktek dah dia kena kejelas dah ini niat tuzuyah ternyata dia buka dia sah buka terus berikutnya si keempat niat basifah ya segala nawar mbak setelah nawar ya bapakku jadi yang kembangku musim hujan mereka sembahyang barang hujan aku salah ini apa cita bergantung sembahyang dari hujan mungkin aku sembahyangnya lain dalam hal dah sidat dia ke lain itu sidat nyembah nenek gantungan barang hujan fitri coba sembahyang nabi tono menujan pada kita salam mau kita kalau petangki kita apa balik sembahyang ulang balik mendebau berani sambil ngaki yang membayar mendebau dengan tidak dalam perlu tapi jangan ada anda usahanya lihat kiblat atau apa baru udah berani dia berturut-turut berdekat modal apa mungkin sama dengan nenek sampai harus sedih so dah kemudian aku mendebau kerja mereka semua yang luar biasa cekap dengan wah nenek wah ini lalu mendebau menuan Quran secara ilmu fikih ke akan dia terbodi ada 11 dia mungkin angkut praktiknya niat turbiah berniat kembaliah apa kena di hakikiyah maka jadi lamun turbiah ini Bapak Ibu sekalian praktiknya kepiaknya bau ya dan ingat Allah Ta'ala ada si takbiratul ihram andaikan ketika membaca Fatihah sampai terakhir barang kono tutup doa Anda lupa atenda aning Allah terus jaga yang ketika si salam yang ketika salam sino atau ingat aning Allah kono nah ini ya boleh masuk lima sebagian hati udah separuh atau atenda bau ingat aning Allah lalu mereka melihat menjadi sempurna ya lanawa sampai akhir si dekat memiliki kasat tak-rak-tak-in yang bergaduh kasat tak-rak-tak-in Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma sholli fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in ya Allah ya Rabbina syarika syarika Allah la ilaha illa anta al-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya ilaha anta maghfirana wa rahmatuna ila mahabbataka wa bikulika wa bil ma'rifatika Allahumma qul azlubana wa walidina wa rahmatuka wa rabbana sigara wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat Allahumma azza jam'ana jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan mubarakan hasanan maksuma Allahumma rizal haqqa haqqan wa rizqna tibaa
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا واغفر لنا ذنوبنا ربنا آمنا بما أنزلت وقررنا رسولك كنا خاشعين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. يا ربنا انصر جهادنا قاطع العلماء بالذب عن بيضة